Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Pali. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon dari kelas akuntansi non reguler 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kewirausahaan Islami yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono SE MPA. Pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai bisnis plan yang sudah saya buat. Bisnis plan di sini yang saya buat ini berbeda pada umumnya yang berbentuk seperti proposal. Konsep ini saya adopsi dari seorang tokoh yang bernama Jennifer Lee. Beliau juga membuat buku yang berjudul The Right Brand Business Plan. Beliau membuat bisnis plan dengan sesuatu yang baru, dengan otak kanan atau yang lebih biasanya seperti kreativitas. Itu biar lebih terlihat menarik di mata para investor. Nah, berikut contoh karya bisnis plan beliau. Nah, seperti itulah contoh bisnis plan yang beliau buat. Nah, kali ini saya menunjukkan bisnis plan yang sudah saya buat seperti konsep beliau. Ini contoh bisnis plan yang sudah saya buat dengan covernya seperti ini. Ini ada bar minum kopi dengan slogan Kuij. Itu Cirebon banget kan. Nah, di sini ada food and beverage. Nah, ini untuk covernya seperti ini. Ini logo yang saya buat, ada kopi dan roti. Itu seperti makanan pendampingnya gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada executive summary. Usaha yang kami jalankan ini diberi nama Bari Minum Kopi. Bari Minum Kopi itu yang berarti sembari minum. Ada dua kata, bari dan minum, itu artinya sembari minum. Usaha ini bergerak di bidang penjualan makanan dan minuman. Nah, di sini juga kami membuat suatu brand kami sendiri yang bernama brand Bari Minum Coffee, itu agar lebih mudah cepat dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya, kami juga menyediakan berbagai macam minuman dan makanan berkualitas dengan harga yang tentunya terjangkau, tempat yang instagramable, dan tentunya dengan mengutamakan service excellent agar memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi konsumen. Ini sekilas mengenai usaha kami. Selanjutnya ada company overview. Bar Minum Kopi ini rencana akan terletak di Jalan Siliwangi nomor 168, itu sekitar sebelah Jogja, atau yang mungkin lebih terlihat di masyarakat luas agar lebih cepat dikenal. Selanjutnya, selain menyediakan berbagai jenis kopi, kami juga menyediakan berbagai jenis minuman lain non kopi seperti teh, jus, coklat, dan susu. Kami pun menyediakan berbagai makanan ringan seperti french fries, roti, donat, dan lain-lain. Untuk visinya ini ada dua: menyediakan Bari Minum Kopi sebagai coffee brand terkenal, menjadikan Bari Minum Kopi sebagai coffee brand terkenal dan terbaik untuk semua kalangan dengan harga terjangkau. Selanjutnya, kedua, menjadikan Bari Minum Kopi sebagai kafe ternama dan terkenal di dunia. Itu kalau untuk lebih luasnya ya. Di sini ada misi kami, itu menghadirkan minuman dan makanan yang inovatif dan kreatif serta aman dikonsumsi untuk semua kalangan. Yang kedua, memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen. Yang ketiga, menyediakan tempat tongkrongan yang nyaman dan murah sesuai dengan kantong pelajar dan mahasiswa tentunya ya, agar mudah ditempati, mudah disinggahi. Selanjutnya, menciptakan suasana yang natural dan relaks dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang demi meningkatkan kenyamanan pelanggan. Ada visi misi kami.
Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya itu ada sedikit mengenai company profile kami yang sudah saya buat. Ini ada nama cafe kami, Bar Minum Coffee. Selanjutnya ini alamat kami, terletak di Kota Cirebon. Ini jam operasional. Jam operasional kami itu jam 11 siang sampai jam 11 malam, sekitar 12 jam, Selasa sampai Minggu. Untuk hari Senin kita rencana tutup, jadi untuk jam kerjanya kita hanya 6 jam buka. Ini ada Instagram, WA, dan email. Apabila ingin menghubungi kami bisa melalui akun-akun ini. Rencana akan kita buat seperti ini. Selanjutnya ini ada product and service. Product and service. Nah, product and service ini berisi berbagai makanan dan minuman yang akan kami sediakan, yang akan kami jual. Itu ada teh, ada dessert, ada main course, ada chocolate and milk, ada juice and coffee tentunya, karena kami menjual bersama brand coffee. Makanan-makanan ini yang akan kami sediakan itu tentu sangat bervariasi dan bermacam-macam. Yang selanjutnya ini ada sedikit menu yang sudah saya buatkan. Ini ada nasi goreng, ada ayam cabai garam, ada ayam bakar, ada tahu cabai garam, ada mie rebus, mie goreng atau spaghetti, french fries, donat, cake, roti bakar atau goreng. Nah, ini untuk beverage-nya ada kopi. Ini ada macam-macam kopi, tentunya ada yang spesial di sini ada Bar Minum Coffee ya. Ini yang akan kita ciptakan sendiri, ini untuk brand kita. Selanjutnya avocado, americano, ini kopi, ini coklat, ini fresh milk, jus, ini ada berbagai macam jus. Selanjutnya tea dan mineral water. Ini untuk harganya kita estimasikan harga segini ya. Nanti disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi tersebut. Selanjutnya ini ada contoh minuman yang akan kita buat. Ini Bar Minum Coffee, ini dari susu, gula aren dan kopi hitam dicampur menjadi satu. Itu luar biasa. Selanjutnya ayam cabai garam, ini juga akan menjadi makanan favorit di cafe kita. Dan selanjutnya ini juga ada beberapa gambar foto yang menu recommended. Ada donat, french fries, avocado, dan tentunya ini pencinta kopi espresso. Nah, untuk selanjutnya di marketing and sales plan. Marketing and sales plan ini ada target pasar. Target pasar yang kami buat adalah ini berdasarkan rentang umur usia seseorang sekitar 20 sampai 35 tahun. Karena pada saat rentang umur tersebut itu seorang banyak mencari ketenangan karena lelah bekerja. Dan sudah mulai banyak relasi untuk memperkenalkan produk kita dan mulai aktif menggunakan sosial media. Dan yang paling rendah adalah rentang usia 35 sampai 50 tahun. Kenapa? Karena demi menjaga kesehatan seorang tersebut juga, dan mungkin sudah banyak yang berkeluarga, jadi lebih menghabiskan waktunya di rumah. Tapi tenang saja, kami juga menyediakan untuk penjualan online. Ini ada persentase. Ini karena 20 sampai 35 tahun kita buat 50%. Ini target kita. Selanjutnya umur 5 sampai 20 tahun di 30%. Ini umur 35 sampai 50 tahun di 20%. Untuk selanjutnya ini di sini ada sales plan kita, beberapa sales plan. Yang ini itu anak-anak makan makanannya. Ya, artinya di sini kita juga menyediakan kids menu. Nah, bagi keluarga yang ingin membawa anaknya dapat memesan menu sesuai dengan umurnya. Ini biasanya 4 sampai 10 tahun sih.
Jadi nggak usah khawatir kalau kalian punya anak atau apa, dibawa aja. Jadi di cafe kita juga punya menu untuk anak-anak usia 5-10 tahun. Nah, selanjutnya ini menyediakan take away and delivery order. Nah, untuk di sini kita juga akan menyediakan makanan atau minuman yang dapat dikirim, itu packagingnya juga kita harus sediakan. Jadi untuk pengiriman gitu juga aman. Nah, kita juga harus bekerja sama dengan Gojek dan Grab rencana itu agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Nah, untuk yang ini maksudnya adalah memanfaatkan rumah-rumah kosong itu lebih kepada investor, lebih kepada siapa sih yang mau buka usaha kita, yang mau membuka usaha baru kita. Jadi di sini memanfaatkan rumah-rumah kosong yang tidak terpakai atau jarang ditempati oleh pemilik agar menjadi tempat usaha seperti gudang, garasi, atau yang lainnya dapat diubah menjadi tempat membantu usaha, membuka usaha. Jadi jikalau kalian ada rumah kosong atau gudang yang enggak bisa dipakai atau apa, itu salah satu ladang gitu, kita harus buat suatu usaha agar lebih bermanfaat. Yang selanjutnya strategi and implementation. Nah, ini ada gambar orang-orang ngumpul ya. Ini artinya kita harus memanfaatkan networking kita, mengajak teman tongkrongan untuk datang ke kafe kita dan menjadikan mereka sebagai media penyebaran usaha kita. Jadi di sini kita kan pasti udah banyak kenal teman-teman banyak. Nah, kita harus bisa memanfaatkan mereka. Kita harus mengajak mereka untuk datang ke kafe kita dan mengabadikan momen-momen mereka agar diposting di media sosial mereka, agar usaha kita ini dikenal gitu di masyarakat, di teman-teman mereka. Itu salah satu media penyebaran yang cukup baik sih. Dan selanjutnya ini berbagi pengalaman ke media sosial, memposting di Instagram dengan hashtag yang kita tentukan. Ini juga salah satu yang cukup menjanjikan ya, karena dengan hashtag di sini kita juga lebih cepat menyebar di media sosial. Nah, di sini juga ada rencana kita apabila banyak yang nge-tag atau banyak yang membuat hashtag tersebut, kita menggratiskan 1 kopi ataupun beberapa lainnya, atau ada bonus apa gitu yang kita buat. Selanjutnya ini memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usaha kita dengan rutin memposting kegiatan dan promo yang kita lakukan di akun kita, aktif dengan user lain. Artinya ini akan ada beberapa WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, atau YouTube. Nah, kita harus berusaha memperkenalkan produk kita di postingan-postingan akun kita itu, harus lebih aktif, harus sering berkomunikasi dengan yang lainnya, harus lebih seperti akun kita itu hidup gitu. Jadi enggak cuman posting ini berapa bulan kemudian posting baru lagi. Jadi kita harus benar-benar bahwa usaha kita, akun kita itu hidup. Jadi mungkin sehari sekali ada postingan apa menggambarkan bahwa usaha kita seperti ini atau sedang apa kita gitu. Jadi kita bisa posting di akun sosial ini. Jadi apabila ada yang bertanya atau apa ke akun kita, itu harus pas respon gitu juga. Itu salah satu cara agar menarik para konsumen. Jadi kan konsumen itu penasaran sih apa aja yang dilakuin sama karyawan-karyawan kita, sama kafe-kafe kita. Selanjutnya ada manajemen tim, meet our team. Nah, untuk ini di sini owner atau manajer langsung dengan saya ya. Ini untuk akun-akunnya, Gmail, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya langsung bawahi Captain and Leader. Captain and Leader di sini bertugas memimpin dan bertanggung jawab jalannya kegiatan usaha.
Ini saya buat satu orang leader. Jam operasional satu shift 12 jam, 6 hari kerja Selasa sampai Minggu karena Senin tutup ya. Selanjutnya di sini ada staff. Ini ada terbagi menjadi dua, ada barista dan kok. Untuk barista saya buat jadi 2 orang, bertugas membuat kopi dan minuman lainnya. Dan selanjutnya kok bertugas memasak makanan, itu juga ada 2 orang. Untuk setiap shift itu dibagi menjadi 2 shift, 6 jam kerja, Selasa sampai Minggu. Jadi total ada 5 orangnya, untuk 2 cook, 2 barista, dan 1 leader. Untuk selanjutnya ini ada financial plan. Financial plan ini menggambarkan bagaimana berapa harga jual, berapa pajak yang akan kita keluarkan dari harga jual tersebut, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi tersebut, dan laba bersih yang kita dapatkan. Ini ada food and beverage. Untuk foodnya saya buat biayanya ini sekitar 40% dari total laba setelah dikurang pajak. Untuk beverage-nya itu saya buat 32,5% untuk biaya pengeluaran produksinya, itu kisaran segitu. Ini ada rinciannya ya, yang udah saya buatkan tadi untuk harga jualnya, totalnya juga ada untuk rata-ratanya. Selanjutnya untuk proyeksi laba rugi. Ini proyeksi laba rugi ini menggambarkan seberapa besar sih produksinya. Ini penjualannya. Untuk penjualannya saya buat satu menu, penjualannya saya buat 1 menu per hari. Jadi setiap hari itu 1 menu yang terjual. Untuk minimalnya ya, untuk saya buat minimalnya dulu. Ini contoh ada penjualannya. Selanjutnya ada ini produksinya berapa untuk food and beverage. Nah, ini ada hari, minggu, bulan, dan tahun. Untuk laba bersih, laba kotornya berapa itu ada. Jadi untuk penjualan dikurangi produksi. Selanjutnya income statement, itu kurang lebih laporan laba rugi. Itu ada penjualan yang tadi 10.281 itu penjualan per bulan. Ini yang 10 juta dikurangi biaya-biaya, itu ada biaya bahan pokok, biaya listrik, biaya lain-lain, biaya gaji karyawan. Nah, jadi total biaya ini ada biaya tetap dan biaya variabel ya. Total biaya sekitar 10.466. Total labanya 10.281. Ini tentu rugikan 182. Kenapa? Karena agar kita dibuat menjadi semangat gitu. Jadi saya buat rugi dulu karena yang saya estimasikan terjual 1 setiap menu. Kan tidak mungkin kalau kita datang sendiri minum kopi sendiri. Kadar itu banyaknya relasi, banyaknya konsumen yang datang kan tentu bisa membuat penjualan lebih tinggi. Ini penjualan diasumsikan terjual 1 unit per menu, saya asumsikannya. Selanjutnya ini break even point. Untuk break even pointnya ini ada BP unit, itu biaya dibagi harga per unit dibagi biaya variabel. Jadi untuk mencapai targetnya itu 590 unit per bulan. Untuk makanan minumnya harus terjual 590 unit per bulan dan 23 unit per hari. 23 unit itu harus mencapai kalau kita tidak mau rugi. Kita mau lanjutnya BP rupiah.
Biaya bayar rupiahnya di sini untuk per bulannya di 10.526.316 rupiah, dan untuk per harinya 404.858.000 yang harus terjual. Untuk biaya di sini sebenarnya menyesuaikan dengan keadaan di kota masing-masing sih, terutama masalah gaji ataupun apa itu harus disesuaikan, dan biaya-biaya bahan pokok. Ini ada lampiran-lampiran beberapa. Ini kita jual, nanti juga jual dengan berbentuk botol, ada logo kita, usaha kita. Ini berbentuk dengan plastik ini. Jadi untuk yang ingin delivery order juga bisa seperti ini atau seperti ini. Selanjutnya ini ada bentuk contoh kafe yang akan kita bangun. Ini ada mesin kopi, tentu kita harus mempunyai mesin kopi. Selanjutnya ini ada kue lontar Papua, ini juga sangat recommended kita. Ini tahu cabai garam, barangkali ada mungkin yang belum tahu cabai garam. Selanjutnya ini ada, ini contoh kids menu. Ini ada beberapa contoh kids menu yang menariknya, tentu yang membuat anak-anak itu suka gitu, mau beli walaupun makannya enggak kan. Nah gitu, jadi itu contoh bisnis plan yang sudah saya buat seperti itu. Lebih ada beberapa lembar sih. Jadi cukup sekian bisnis plan yang sudah saya buat. Nah untuk mencari investornya itu sebenarnya masih saya cari Pak untuk yang dana investornya. Tapi targetnya saya itu sebenarnya mencari investor yang mungkin hobi dengan kopi. Jadi ketika seorang itu hobi dengan kopi atau ingin membuat usaha kopi, itu bisa kita tarik menjadi investor kita. Karena sekarang ini banyak mungkin yang menyukai kopi, yang pengen buka usaha kopi nih. Jadi disitulah kita rangkul, kita buat sama-sama, ayo kita usaha membuat kopi sedikit demi sedikit. Karena suatu usaha itu kalau cuman dipikirkan saja idenya itu nggak akan jalan. Jadi kita harus oke langsung jalan, biar ya langsung dapat dijalankan usahanya, nggak cuma sebatas ide doang. Jadi gitu sih rencananya. Jadi ada dua target. Yang pertama mencari tempat usaha yang sekiranya dia punya lapak nih, dia punya tempat gudang atau apapun itu yang bisa dibuat direnovasi menjadi sebuah kafe. Yang kedua adalah yang hobi dengan kopi. Itu sebenarnya sudah cukup banyak sih yang menyukai kopi atau apa. Saat ini untuk yang mencari investornya sedang saya usahakan, sedang saya cari. Apabila kalian berminat ya mungkin bisa kalian hubungi saya di akun ini. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.